Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita di pembahasan kitab Muqaddimah Hadramiyah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal rahimahumullahu ta'ala, dan kita di pembahasan tentang masalah zakat, masih tentang masalah zakat. Dikatakan yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa zakat ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama zakat harta benda, dan harta benda cuman ada 6 harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang kedua zakat badan atau zakat jiwa, dan itu setahun sekali, hanya di bulan Ramadan. Nah, kemudian kita membahas tentang bab zakatun naqd, zakat naqd atau zakat emas dan zakat perak. Dan zakat emas dan zakat perak ini kalau zaman sekarang juga masuk ke dalam, atau juga zakat uang tabungan itu masuk ke zakat emas atau perak. Itu sudah fatwa dari ulama mutaakhirin. Karena pada zaman dahulu menyetak uang itu kan memakai semacam jaminan emas di Bank Dunia, katanya begitu ya. Maka itu dikatakan zakat uang itu masuknya nisabnya, hitungannya itu sama dengan hitungan zakat emas. Ya, jadi tinggal dikira-kira gitu aja. Kemudian dikatakan di sini wa zakatu, zakatnya rubu usyur, 1/40, dalam arti 2,5%. Ya, zakatnya itu 2,5% dikeluarkan dari setelah mencapai nisab, 2,5% dari 100%. Ya. Jadi orang kalau punya uang 100 juta itu 2,5%-nya berarti 2,5 juta, dan itu 1 tahun, dan itu tidak banyak kalau yang punya uang segitu. Kalau punya uang 5 juta 2,5% ya wakil. Kemudian walau min ma'din, walaupun dari barang tambang. Cuman sudah pernah kita bahas ini kalau nggak salah. Dari 6 harta yang wajib dizakatin di Indonesia ini, insya Allah 3-nya tidak bisa, karena tidak memenuhi syarat. Salah satunya ma'dan ini. Karena ma'dan ini kalau di Indonesia kan harus tidak bisa dimiliki perorangan, katanya ya, ilegal kalau dimiliki, katanya gitu. Setahu ana ya, wallahu alam kalau salah. Jadi tidak bisa dimiliki oleh perorangan. Nah, ma'dan ini adalah tambang emas atau perak. Nah, kalau tambang seperti batu bara, minyak mungkin, atau tambang-tambang yang lain, itu tidak ada zakatnya memang untuk tambangnya, tapi zakatnya nanti di uangnya setelah mencapai 1 tahun. Di uangnya. Kalau uang itu tidak dipergunakan untuk bisnis selama 1 tahun. Yang ngendep selama 1 tahun. Setelah mencapai nisab, ngendep 1 tahun, baru dikeluarkan 2,5%-nya. Kemudian wa nisabu dzahab, nisabnya emas ini ishruna mithqalan khalisah, 20 mithqal murni. Ya, 20 mithqal murni. Murni itu kan berapa? 24 ya. 24 karat kan. Wal mithqal arba'a wa ishruna qiratan. Ini ukuran zaman dulu sih. Arba' wa ishruna qirat, atau sekitar 84 gram kalau nggak salah, 84 gram emas murni ya. Kalau misalkan emas itu campuran gimana? Misalkan emas murninya mungkin berapa persen emas dicampur dengan mungkin logam yang lain gitu, yang dihitung itu emas murninya. Jadi bukan total keseluruhan dari perhiasan itu atau barang perhiasan emas-emas tersebut, atau lantakan mungkin ya. Nah, kemudian wa nisabul fiddah,
nisabnya perak mi'ata dirham islami, 200 dirham. Ya, 200 dirham. Wa dirham sab'a asyara kiratan illa khamsa kirat. Ya, sekitar kurang lebih 588 kalau tidak salah, 580 gram perak murni. Ya, perak murni. Wa ma zada ala dzalika fa bihisabihi. Kalau lebih dari itu maka dihitung semuanya itu. Bukan dihitung di awalnya. Bukan dihitung nisabnya maksudnya ya. Setelah mencapai nisab berapa? Misalkan 100 gram. Ya dihitung ya diambil 2,5% dari 100 itu. Ya. Kita ambil contoh paling gampang, wis kita hati-hati 80 gram. Kita ambil yang paling minimal. 80 gram. Itu lebih utama sih kita ngambil titik. Kemudian wala syai'in fil makhsus. Makhsus ini campuran hatta yablugha khalisahu nisaban. Ini tadi kita bahas. Dan kalau emas campuran, maka tidak dikeluarkan zakat emasnya kecuali yang campuran emasnya kadarnya atau apa beratnya melebihi nisab. Ya. Kalau emas lantakan itu kan kalau tidak salah murni kan dia. Betul. Ya, Anda paham Mas? Hah? Murni ya? Ya makanya kalau misalkan dia punya emas batangan atau lantakan lebih dari 80 gram, dikeluarkannya per tahun 2,5%. Kalau tidak pernah kurang dari 80-an gram itu tadi. Kemudian wala fil hulil mubah in lam yaqsid kanzahu. Dan tidak wajib zakat di perhiasan yang mubah. Nanti ada penjelasannya maksudnya mubah. Penjelasannya nanti ini masalah mubah ini apa maksudnya? Jadi kalau harta itu atau emas atau perak itu berupa perhiasan, ya berupa perhiasan yang mubah. Apa maksud mubah? Pertama, dimiliki oleh perempuan. Yang kedua, dihitungnya secara umum daerah setempat. Maksudnya begini, di daerah tersebut tempat dia tinggal, lingkungannya itu rata-rata perempuan yang menengah, bukan kaya, bukan miskin, tapi menengah, mempunyai simpanan berapa? Ya punya simpanan maksudnya perhiasan yang dia pakai gantian, makainya itu gantian, nggak harus memakai kabel double kayak gitu, enggak ya. Ya kadang-kadang dipakai ini, kemudian besok pakai yang lain, besok kalung ini, kayak gitu kan. Itu kira-kira punya berapa? Kalau misalkan punyanya itu di bawah nisab ya sudah, berarti kan memang enggak murni. Tapi kalau misalkan umumnya di daerah setempat, karena mungkin masyarakatnya itu kaya-kaya, standarnya di sana menengahnya itu punya misalkan 100 gram, maka ketika perhiasan tersebut mencapai 100 gram tetap tidak dikeluarkan zakat walaupun lebih dari nisab. Nah, lebihnya dari 100 gram baru dikeluarkan zakat. Illam yaksid kanzahu, kalau tidak maksud untuk diinvest saja. Kalau memang sengaja diinvest, disimpan tidak pernah dipakai, nah itu keluarkan zakat nanti kalau sudah capai nisab. Nah, kalau laki gimana? Kalau laki beli emas boleh enggak? Boleh, tapi tidak boleh dipakai. Nah, kalau laki yang punya perhiasan wajib keluarkan zakat kalau nyampe nisab. Tidak ada hitungan itu. Karena bagi laki bukan holi mubah, tapi holi haram. Karena laki itu bisa pakai emas cuman di beberapa hal. Yang pertama gigi. Zaman dulu ya. Zaman dulu itu orang-orang itu banyak yang nambal gigi pakai emas. Itu zaman dulu itu. Kalau sekarang mungkin tidak ada mungkin. Jadi mungkin duit tinggal dicabut timbang. Zaman dulu kan banyak kan? Orang nambal gigi itu pakai emas itu banyak. Yang satu. Yang kedua, untuk nambal ruas jari. Ruas jari yang terpotong. Ruasnya bukan sejari. Karena satu jari ini ada 3 ruas. Yang boleh cuma per ruas per jari. 1 ruas per jari. Kemudian yang ketiga untuk nambal hidung. Karena ada riwayat itu. Ada seorang sahabat yang ketika jihad kena pedang ininya, hidungnya terpotong. Kalau bahasa Jawanya gerumpung. Terpotong hidungnya, akhirnya dipakai dari besi, cuman infeksi dia rupanya,
Kemudian bilang sama Kanjeng Nabi disuruh emas. Karena emas itu enggak bikin infeksi. Nah, itu pakai emas. Nah, itu boleh untuk nambal. Nah, kemudian wa yustaratul haulu fin naked, dan disyaratkan untuk haul. Haul ini 1 tahun sejak mencapai nisab, bukan sejak kepemilikan. Sejak mencapai nisab. Kalau dia mempunyai uang sejak misalkan tanggal 1 Muharram misalkan. Tanggal 1 Muharram dia sudah mempunyai uang simpanan mencapai nisab. Kita anggap ya, 1 gram itu 1 juta rupiah, berarti 80 kan. 80 juta 1 Muharram, maka dihitunglah haulnya, mulai dihitung haul dari situ. Uang tabungannya, uang mendepnya dihitung dari situ sampai tahun depan. Ketika tahun depan tidak pernah kurang sama sekali dari nisab selama itu perjalanan 1 tahun, maka dikeluarkanlah 2,5%, yaitu sekitar kalau 100 juta begitu berarti 2,5 juta. Ya, dikeluarkannya. Dan dikeluarkannya hati-hati, jangan di Ramadan kalau memang bukan waktunya. Karena banyak kasus orang itu mengeluarkan zakat di Ramadan, zakat mal, padahal belum tentu waktunya. Nah, masalahnya sudah Anda bahas ini sebelumnya. Masalahnya kalau misalkan jatuh temponya itu ternyata setelah Ramadan dan dia keluarkan dari Ramadan, berarti kan takjil ini, mendahulukan kan. Nah, kalau misalkan dia takjil zakat, dilihat nanti ketika dia sudah jatuh tempo, misalkan ya tanggal 1 Muharram tadi kan, dia mengeluarkan Ramadan. Padahal nanti masih Muharram depan, masih kurang berapa bulan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, baru Muharram 4 bulan kemudian. Sampai di bulan Muharram yang memang sudah jatuh tempo, ngitung lagi dia. Apakah yang sudah dia keluarkan di bulan Ramadan itu cukup apa kurang? Kalau kurang tinggal nambahin, kalau cukup ya udah, kalau lebih sudah jadi sedekah. Itu enggak masalah. Yang kedua yang repot apa? Harus dicek ulang. Orang yang dia kasih zakat pas di Ramadan itu apakah masih mustahik zakat pas jatuh tempo di Muharram? Oh, ternyata sudah kaya kena warisan. Pas bulan haji dapat warisan misalkan. Atau pas bulan haji dia mungkin dapat job oleh haji, mau langsung naik, maka tidak berhak menerima zakat, diminta lagi. Repot kan? Diminta lagi ini yang repot. Hah? Diminta lagi. Ya, ini repot. Nah, mending keluarkan zakat pada waktunya. Nah, kalau di Ramadan saya kepingin berkah begini begitu, ya sedekah. Sedekah itu kalau di Ramadan pahalanya pahala wajib. Pahala wajib. Orang melakukan amal sunnah di Ramadan berpahala wajib, apapun itu. Nah, itu keuntungan dari umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ini suara salonnya tidak enak ya? Mana? Iya. Salonnya suaranya pecah-pecah. Ini rusak. Ini. Tidak bisa itu. Tidak bisa, tidak apa-apa guys. Tapi kerungu yang penting kan. Nah, kemudian ya, jadi haul tadi itu waktu mencapai nisab. Nah, kemudian tadi kembali lagi, kalau mentakhirkan ini apa? Misalkan jatuh temponya Sya'ban, entar lagi tanggal 15 Sya'ban misalkan, 2 minggu lagi masuk Ramadan, tak tunda deh biar dapat berkah Ramadan, maka hukumnya haram mentakhir zakat, karena zakat itu harus keluar pada waktunya. Atau sebelumnya paling tidak terpaut sehari lah. Jadi kalau misalkan ditakhir itu ribet, ditakjil itu nanti hitung-hitungannya agak ribet, ditakhir hukumnya jadi haram.
Bismillah. Jadi mending mengeluarkannya itu pas pada waktunya, nah, supaya aman. Kemudian selanjutnya wafir rikaz. Rikaz ini barang temuan, atau bahasa kita ini bahasa harta karun. Memang aslinya dari korun. Kan korun ini kaya raya, sampai emasnya, perhiasan segala macam itu bergudang-gudang. Sampai bawa kunci saja, kunci gudangnya itu membutuhkan puluhan orang untuk membawa, itu saking akeh. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah SWT, dia sak pengikutnya sak hartanya kan. Maka itu orang kalau nemu harta gitu tuh dianggap harta karun, aslinya dari harta korun. Nah, kan? Nah, harta karun ini wajib dikeluarkan zakatnya dengan beberapa persyaratan. Yang dinamakan rikas ini, harta karun, adalah harta yang terbukti bukan dari zaman Islam. Kalau itu dari zaman Islam atau punyanya kerajaan-kerajaan Islam pada zaman dulu misalkan, maka ini maksudnya lukotoh. Dan lukotoh ini ada 18 gambaran lukotoh, ada 18 dalam fikih. Ya, lukotoh itu ada 18 macam. Nah, kemudian rikas hanya berlaku juga di emas dan perak. Ya, tidak berlaku di harta yang lain seperti permata atau apa, itu tidak berlaku zakatnya. Tapi di Indonesia tidak ada, karena penemuan harta itu maksudnya ke pemerintah kan, maksudnya ke Balai Peninggalan Purbakala kalau nggak salah. Ya, kekayaan negara kalau nggak salah itu kan maksudnya ke situ. Maka tidak ada di Indonesia. Ada satu cerita ini. Pada satu cerita di Sibam ini di Hadramut sana. Di Sibam ini kota tua, Sibam itu kota tua. Di sana ada seorang hakim yang memang memerlukan satu syarat, di setiap daerah itu harus ada qadhi atau hakim dan imam. Imam itu pemerintahan, seperti kali kota atau apa. Nah, si hakim ini, kalau nggak salah bangsanya bin Smith. Si hakim ini puluhan tahun menjadi hakim di sana dengan dengan melakukan aktivitas sebagai hakim, berangkat ke persidangan, buka persidangan, nunggu orang yang lagi bermasalah. Itu bertahun-tahun tidak ada satupun yang datang. Jadi karena beliau ini seorang ulama, qadhi, ulama, hakim, dan tidak mau menerima gaji buta, beliau tetap berangkat, pagi berangkat, sore pulang dengan nganggur. Karena tidak ada yang datang. Sampai marah dia dikumpulkan orang-orang, ya ayo nas, orang-orang, orang ini tidak ada masalah tak? Kok tidak pernah ada yang datang sama ana untuk mengadili, untuk minta keadilan? Jawabnya, enggak, kami hidup kami dengan berpedoman Al-Quran, maka kami tidak ada yang bermasalah. Akhirnya setelah sekian lama datang dua orang berperkara. Wah, ini setelah puluhan tahun ceritanya, diterapkanlah ilmunya, karena ada adabnya. Menghakimi itu ada adabnya, ada adab menghakimi, adab hakim. Diterapkan semua sunnah-sunnahnya segala macam sesuai dengan ilmunya. Nah, ini tanya sama penggugat sama yang digugat. Penggugat, saya mau gugat, kenapa? Saya ini jual tanah sama fulan, sama orang ini, sebidang tanah. Setelah saya jual, digali sama orang tersebut untuk mau ditanemin, ternyata menemukan harta karun di situ, rikas, yang sudah dipastikan itu rikas. Terus ternyata orang tersebut mengembalikan harta ini kepada saya dengan alasan ini bukan punya saya. Ajib, si hakim mulai bingung nih. Terus ente yang tergugat, kenapa? Ya hakim, anak ini beli sama dia tanah. Terus anak tidak beli harta karun yang di bawahnya. Terus ya anak mau kembalikan. Bingung hakimnya. Terus ente kenapa enggak mau dikembalikan? Ya hakim, anak jual sama dia tanah saisinya. Apa yang ada di bawahnya sudah miliknya dia, sudah tanahnya tanah dia. Jadi anak enggak mau nerima. Orang yang beli tadi, anak juga enggak mau nerima karena anak beli tanah, anak enggak mau yang ada di bawahnya. Ajib, kata hakim, masing-masing enggak mau harta ini. Bingung hakimnya. Udah gini aja, kata dua orang, gini aja ya hakim,
Udah kita sepakat gini aja sudah, harta ini buat antum saja. Ngamuk hakimnya. Ente mau membunuh hakim kalian. Karena hakim kalau disuap dengan apapun walaupun dikasih hadiah itu kalau hukum Islam itu dosa besar itu oleh orang yang berperkara ya. Ngamuk hakimnya. Sudah gini aja, ente punya anak? Punya. Ente ada? Laki apa perempuan? Ini laki, ini perempuan. Udah. Belum nikah? Belum. Terus kawin no anak ente. Ini rikas, anak ambil 5% untuk baitul mal, zakat. Sisanya dah kasih buat ente punya anak modal hidupnya. Dah sudah sekarang roh kita pergi dah. Sekalinya berperkara aneh gitu ya. Ini rikas. Kemudian wala haula fihi, dan tidak ada haul kalau rikas ini barang temuan itu tidak ada haulnya, harta karunnya. Wala fi ma'dan, dan juga di barang tambang tidak ada haulnya. Langsung begitu dia dapat mencapai nisab keluarkan zakat kalau tambang itu. Kemudian wasyartur rikas an yakuna naqdan nisaban, dan syaratnya rikas adalah naqd secara nisab tadi yang kita bahas, nasab apa kalau emas ya emas, perak ya perak. Kemudian wamin dafinil jahiliyah, dari harta orang-orang yang belum Islam, zaman-zaman belum Islam. Wa fi mawatin au milkil ahya, di tanahnya dia atau tanah yang bukan ada pemiliknya. Ya. Atau fi mawat. Mawat ini berarti tanah yang tidak punya kepemilikan. Jadi kayak di hutan atau di apa begitu. Tapi sekali lagi di Indonesia kan tidak seperti itu, karena di Indonesia ini sesuai dengan undang-undang kita, bumi, tanah, air, bumi, air, udara adalah milik negara, ya kan? Milik negara, bukan milik pemerintah ya, milik negara. Milik negara dikelola untuk rakyat. Nah maka itu kalau misalkan ada kayak di hutan kita dapat seperti itu, masuknya ke milik perhutani, milik negara. Nah, jatuhnya begitu. Kecuali kalau di tanah kita sendiri. Nah di tanah kita sendiri pun kalau itu diselidiki ternyata memang dari zaman purba, zaman-zaman sebelum Islam, itu masuknya ke balai purbakala itu nanti. Ya, sepertinya tidak ada kalau di Indonesia zakat rikas ini. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat tahajud digabung salat hajat, apa boleh? Terus niatnya bagaimana? Salat tahajud itu nama salat di waktu tahajud itu dinamakan salat tahajud. Aslinya salat tahajud ini salat sunat mutlak. Jadi kita tanpa niat usolli sunat tahajud itu, kalau salat di waktu tahajud sudah berpahala tahajud. Kita godok nih 5 waktu di waktu tahajud, pahalanya tahajud. Nah, tahajud itu kapan waktunya? Setelah kita sholat isya, kita tidur, bangun sebelum subuh, itu namanya tahajud. Jam 1, jam 2, walaupun mepet-mepet subuh, jam 3 begitu, pokoknya subuh kan jam 4, itu dinamakan tahajud. Afdolnya sepertiga malam akhir, afdolnya jam 1-an lebih. Jadi apapun yang kita lakukan itu berpahala tahajud. Ada mana ya? Semoga amin. Ini buzzer, mau maghrib ajak mukibin siap-siap ke masjid. Nah ini bukan masjid apa? Ada yang mananya? Nah, ya. Ya, bentar. Ada orang punya tanah, terus ya apa namanya, punya rumah, atau rumah ya, di atas tanahnya itu. Kemudian dia meninggal, tidak punya famili, tidak punya saudara, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya intinya dia tidak punya ahli waris. Nah, kemudian ini jironya kepingin menguasai tanah itu gimana? Tidak punya ahli waris sama sekali. Tidak punya ahli waris. Kalau tidak punya ahli waris sama, kalau tidak punya ahli waris sama sekali, masuknya ke Baitul Mal. Kalau ada Baitul Mal, dan untuk maslahat muslimin nantinya. Tidak bisa dikuasai per orang. Jadi jironya kepingin menguasai. Tidak bisa. Itu nanti kembali ke maslahat muslimin nantinya. Kalau memang tidak ada sama sekali, sebatang kara, benar-benar sebatang kara, walaupun waris jauh pun tidak ada.
Ya, itu maksudnya kemaslahat muslimin, bukan perorangan dikuasai orang tertentu, enggak. Tapi kalau penguasanya gimana ya? Enggak boleh dong. Soal negara juga enggak boleh kan? Sekarang negara kalau nggak salah enggak boleh. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Istri punya anak perempuan 5, terus dia punya saudara laki-laki dari suaminya. Suaminya itu meninggal. Suami istri yang laki-laki meninggal. Dan saudara laki-laki 1. Anaknya perempuan 5. Berapa bagian dari si saudara laki-laki yang meninggal? Oh, kalau masalah hitungan Anda tidak hafal rumusnya. Anda tidak pernah hafal rumusnya waris. Ya, Anda tidak pernah. Allah Anda. Karena jelimet ya. Anda ngapalkan dari dulu kan nyambung-nyambung. Anda kalau waris pakai ini tulisan, pakai ngitung soalnya. Anda kalau ini tidak hafal. Ya. Nyambung pertanyaannya ya. Karena ini nggak ada ahli waris sama sekali. Terus wasiatnya itu, kalau saya meninggal saya berikan kepada kamu. Jadi apa itu wasiatnya? Jadi kalau ada saksi. Kalau tidak ada ahli warisnya, kalau ada ahli warisnya kan jadi sulus. Ya? Kalau ada warisnya, maka sepertiga dulu dikeluarkan, yang lain dipending untuk kesepakatan ahli waris semuanya. Tapi kalau tidak ada waris sama sekali, kalau tidak ada sama sekali ahli warisnya, ya maka masuk ke maslahat muslim. Setelah dikeluarkan sepertiga itu otomatis, kecuali dia mengatakan seluruhnya, bisa jatuh itu. Kalau tidak ada ya, wallahu a'lam sih yang itu. Apakah jatuh semuanya ataukah sepertiga dulu dan kemudian sisanya di maslahat muslimin atau di Baitul Mal. Cuman sekarang masalahnya tidak ada Baitul Mal. Gimana caranya? Tidak ada Baitul Mal ini ya taat. Mungkin kembali ke pemerintah ya. Nah, iya. Kembali ke pemerintah mungkin. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau laki-laki pakai cincin emas itu baca sana. Orang laki memakai emas boleh enggak seperti di cincin atau di jam atau di kacamata mungkin ya. Kalau emasnya itu emas sepuhan yang sangat tipis, yang kalau dibakar dia nguap bukan menetes, itu boleh. Itu yang tahu ya ahli emas ya. Ini bakal netes nggak atau bakal cuman nguap gitu toh, saking tipisnya sampai nguap aja. Ya wallahu alam ya, kadarnya Anda tidak paham, yang paham ya mungkin orang ahli emas. Nah itu boleh. Tapi kalau ada nih netes nih pasti nih kadarnya nih, kalau dibakar pasti netes, hukumnya haram. Haram. Kecuali yang tadi itu. Kalau emas putih belum. Emas putih itu kan platinum ya? Iya. Itu enggak masuk emas yang diharamkan, walaupun harganya lebih mahal dari emas. Kayak ini apa? Permata-permata yang harganya mungkin sampai gila-gilaan harganya. Itu juga tidak wajib dizakatin dan boleh dipakai orang laki. Ya kayak permata, intan atau apalah namanya, batu-batuan itu walaupun harganya lebih mahal per gramnya dari emas, berlian mungkin ya, itu boleh dipakai orang laki ya, dan tidak ada zakatnya sih emang. Ini buzzernya lucu-lucu ini. Saya masjid, kalau tidak masjid Anda baca, biasanya Anda baca ini, lucu soalnya. Anda foto aja. Ada lagi? Kasihan benar gak ada jamaah. Lu jin kabeh iki jamaah. Dibilang gak ada jamaahnya. Orang apa? Iya benar ada. Dan apa? Oh.
Mendapatkan waris. Iya dong. Selama dia muslim. Walaupun fasik dapat waris ya. Walaupun fasik kan itu kan, bukan murtad ya, bukan kafir kan. Itu waris. Kalau hukum Islam, waris tetap dapat. Yang tidak dapat itu kalau misalkan dia orang kafir, anaknya mungkin murtad, tidak dapat waris. Atau orang tuanya murtad misalkan, kemudian mati orang tuanya, si anak tidak dapat waris. Hartanya masuk baitul mal, masuknya ke baitul mal. Cuman sekarang masalahnya tidak ada baitul mal. Baitul mal itu terakhir ya, setahu ana nih, terakhir itu pada zaman Daulah Utsmani. Ana pernah dapat cerita dari Habib Masyhur, guru saya Habib Masyhur bin Hafid, kakak Habib Umar. Beliau pernah cerita, kan dari keturunan Nabi, dari keturunan Hasan dan Husain, itu dapat khumusul khumus dari baitul mal. Dapat di Hadramut itu dapat, dulu dapat dari ini, dari mana, dari Utsmani, dapat dari baitul malnya Utsmani, Pahlawi ya, Pahlawi Yaman, itu dapat khumusul khumus dari Sultan. Semua dapat. Jumlahnya mungkin tidak banyak karena kan banyak banget ya, sak dunia dibagikan. Khumusul khumusnya dari baitul malnya Khilafah Utsmani waktu itu. Terakhir berapa? 1920 berapa runtuhnya? 24 berapa? Setelah itu tidak ada. 1934 Ya, gitu ya. Setelah itu tidak ada lagi sudah. Itu terakhir. Ada lagi? Ya. Ada tetangga itu punya anak perempuan, terus orang tuanya itu anak sudah mulai umur ya, 4 bulan. Setelah itu orang tua itu wajib mencarikan untuk jodohnya atau sendiri. Kalau wajib mencarikan jodoh ini sebenarnya tidak ada kata-kata wajib sih untuk cari jodoh. Ikhtiar ya. Ikhtiar. Ya tidak apa-apa orang tuanya mencarikan atau berikhtiar mencarikan jodoh. Apakah anaknya perlu mencari sendiri? Ya kalau zaman seperti sekarang ini kan zaman fitnah kan, apalagi mencarinya melalui medsos. Makanya banyak kasus mencari medsos. Di medsosnya itu Masya Allah ayu segala macam, begitu ketemu efek filter. Ya. Kenapa? Terus airnya itu ada masuk di vaksin. Itu gimana? Kalau orang mandi, misalkan mandi wajib, guyuran pertama setelah menimpa air itu ke badan, jangan sampai masuk lagi ke bak. Kalau masuk lagi ke bak setelah dari badan kita yang bak itu kurang dari 2 kulah, maka menjadi mustakmal. Tapi kalau lebih dari 2 kulah nggak masalah. Kemudian guyuran yang kedua di tempat yang sama, di anggota tubuh yang sama, tidak mustakmal. Yang kedua, jadi kan orang kan gebyur 1, ambil lagi gebyur lagi 2. Lah gebyur lagi 2 ini kalau nyiprat masuk ke bak yang kurang dari 2 kulah nggak masalah. Ada lagi? Hah? Cuma ada shower, ya enak malahan. Praktis. Hah? Nggak apa-apa, kalau ada shower ya nggak apa-apa, praktis malah kan. Ya kan enak. Sama pakai air hangat lagi, boleh nggak? Boleh. Apa? Kalau ada yang lupa, Ya. yang wajib atau yang sunnah, Hah? itu dua-duanya harus kembali dari pertama. Enggak, misalkan dia lupa membasuh, atau gini biasanya, habis wudhu selesai nih, ternyata di sikunya masih kering,
belum kena, siku kirinya belum kena air. Apa yang harus dilakukan? Maka dia ngulang, tapi ngulangnya bukan dari awal, ngulangnya dari siku yang belum kena tadi, ya. Kemudian baru selanjutnya, apa selanjutnya? Rambut, kaki, wajah nggak perlu, niat juga nggak perlu. Jadi ngulangnya itu dari yang belum sempurna tadi dia sempurnakan, dan yang urutan setelahnya. Kalau yang sebelumnya nggak usah. Apa? Kotoran ikan yang di akuarium itu maafu, tidak masalah. Yang di akuarium ya, tidak apa-apa, maafu. Karena ya gimana caranya kita menjaga dari kotoran ikan di dalam kolam itu atau bak itu, kan tidak bisa. Kecuali kalau kotorannya banyak banget karena ikannya banyak dan akhirnya bisa merubah bau dan warna dari air tersebut, ya, itu lain cerita. Tapi kalau enggak, maaf. Mamang, was-was. Was-was itu kan tidak jadi hukum. Was-was itu tidak jadi hukum. Ada PDAM, pipanya bocor, kemudian dipakai mandi, dipakai wudhu, dipakai junub, mandi jenazah, gimana? Bocornya di mana dulu? Bocornya di jalan. Nggak boleh, nggak boleh. Status wudhunya sama. Wudhu pakai air yang haram. Misalkan PDAM itu kan ada ini kan meterannya diapakan caranya gitu, dia udah atik mandek, tapi air keluar. Ya, ada kan begitu. Nah, airnya ini apa hukumnya? Haram. Termasuk mencuri air ini. Kalau sengaja loh ya. Nah, terus dia wudhu di situ, hukum wudhunya gimana? Sah tapi haram. Maka itu ada istilah haram li dzatih sama haram li arid. Nah, ini masalahnya haram li arid, bukan haram li dzatih wudhunya. Bukan wudhunya yang haram, tapi menggunakan air haram tadi menjadi wudhunya itu dosa. Tapi sah enggak wudhunya? Sah. Kalau sahnya sah. Namanya enggak tahu, ada hukum. Enggak ada hukum. Ana ingat Allah yarhamu walidati ini Allah yarhamu. Orangnya memang betul-betul waroknya memang terkenal kan beliau kan ustadzah juga kan, banyak muridnya. Ya suatu hari itu tidak tahu bagaimana beliau rupanya buka gitu meteran, didelok loh kok mandek, padahal keran murup, ini mandek. Oh enggak, mundur. Jadi meterannya itu apa, enggak tahu ya apa ceritanya, mundur. Akhirnya kebetulan kita waktu itu ada jamaah kita yang kerja di PDAM sini pusat, dipanggil terus ini apa ini gini. Akhirnya sudah apa-apa Ustazah, enggak apa-apa wis, biar wis, enggak apa-apa, nanti bisa dibetulkan. Loh, terus yang sudah bagaimana, terus yang lewat gimana? Ana membayar, katanya Widati, Ana membayar di PDAM berapa, tolong hitung no berapa. Ya enggak bisa kan, ya apa cara ngitungnya? Enggak bisa, enggak mau pakai yang haram, enggak mau pakai uang air haram, ngotot mau dibayar. Nah, si PDAM-nya bingung. Ini bayarnya apa caranya, ngitungnya gimana? Tidak apa-apa, kebetulan dia orang pimpinan juga. Tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Oh, tidak bisa, tidak apa-apa, ya apa sih, ini bukan punya ente ini. PDAM bukan punya ente, kok ente bilang tidak apa-apa. Nah, hanya sampai gara-gara itu jebol hanya. Tidak pakai PDAM pakai sumur. Wedi ulang lagi. Ya, insyaallah. Aslinya kalau tidak tahu tidak apa-apa, tidak tahu. Tidak ada hukum lah, begitu tahu dia harus berhenti untuk itu. Karena tidak ada hukum. Ini ada mobil tangki isinya minyak goreng. Kan kecelakaan tumpah. Iya. Pak, biasanya kan mobilnya ada orang. Iya. Anggap wis selesai semua. Ini tangkinya wis diusung, wis masuk kantor polisi, wis kosong. Nah ini sisa minyaknya kan masih ada di situ. Nanti berapa lama itu dia diambil sama orang ada.
Hukumnya gimana? Haram karena dia ngambil punyanya orang. Nah ini tidak diatur, sudah direken sebenarnya. Kalau orangnya ridho, wis hilang, wis jarno hilang. Wis tinggal, oh tidak ada. Kalau si baru kan memang jelas. Ini Kalau orangnya ridho, kita tahu orangnya ridho, wis tak apa-apa wis. Dianggap tolak balak atau apa begitu ya. Boleh. Tapi kalau orangnya tidak ridho, ya haram jatuhnya. yang banyak itu ya habis kecelakaan langsung diambil. Nah ya, kalau kalau orangnya ridho tidak apa-apa. Kalau tidak ridho ini jadi masalah. Ada lagi pertanyaan? Ini Anam Samutu ini rahasia-rahasia ini. Ini loh, kan sekarang kan masa 7 belasan. Umat Islam kayak ikut, dipaksa ikut itu karnaval yang Kak Anu jelas itu, kalau menolak hukum gimana? Loh? Sebenarnya tidak ada paksaan sih itu ya. Masa ada paksaan karnaval? Ya kadang-kadang didenda gitu loh, nggak mau ikut karnaval kayak gitu. Kalau ada paksaan harus ikut karnaval dan ternyata di karnaval itu ada kemaksiatan seperti yang joget-joget nggak karuan atau tekson itu kan, ya haram kita ikut. Terus kita amar ma'ruf nahi mungkar kan, kita tolak. Emang karnaval sekarang ini tidak seperti dulu sih. Kalau dulu itu kan menunjukkan pembangunan apa gitu kan, hasil bumi lah apalah. Sekarang ini kayak ya apa ya, tidak ada kaitan sama kemerdekaan sama sekali.